Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Syafiullah. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, angkatan 1, program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Praktik baik akan dilaksanakan di SMP Negeri 12 Jember pada kelas 9. Ini dilaksanakan pada materi listrik statis. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah suatu media jarak antara kemampuan peserta didik yang melakukan suatu tugas paling sulit dapat melakukannya sendiri dan tugas yang paling sulit yang peserta didik bisa lakukan dengan bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Dari peserta didik tersebut akan berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk melakukan pemecahan sesuatu masalah dengan kemampuan peserta didik tersebut. Intervensi terkait penerapan scaffolding. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana guru selama sesi pembelajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pembelajaran. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dilakukan di kelas 9 SMP Negeri 12 Jember dengan materi yang digunakan adalah listrik statis. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Guru di sini berperan sebagai scaffolder, fasilitator, dan juga evaluator yang dapat membebaskan peserta didik untuk berpikir mandiri dan berkembang. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Langkah pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari di kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian langkah kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti adalah tahap awal guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada tahap awal, guru melakukan pengorientasian masalah kepada siswa. Permasalahan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sehingga setelah siswa menjawab semua permasalahan, maka siswa akan mencapai tujuan pembelajaran. Langkah
selanjutnya adalah pengelompokan. Pengelompokan peserta didik dilakukan dengan membagi peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka, dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham dalam suatu kelompok. Kemudian guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikannya bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Pada tahap diskusi ini, guru memonitoring peserta didik dalam kemajuan diskusi mereka dengan memberikan bimbingan yang sesuai tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini bertujuan agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi listrik statis dengan tepat dan sesuai tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih. Bimbingan ini berasal dari peserta didik yang telah memahami konsep mengenai listrik statis dari awal, sehingga pemahaman peserta didik dalam satu kelompok menjadi sama. Pada tahap ini, sebagian besar peserta didik sudah mulai dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Setelah peserta didik sudah menyelesaikan LKPD mereka, pada tahap akhir, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi hasil diskusi mereka. Saat presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang sedang dipresentasikan. Kemudian langkah terakhir adalah kegiatan penutup. Tahap akhir yakni mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapat dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil capaian.